Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel MAS, channel yang membahas tentang soal-soal tes formal dengan santai. Ini adalah pembahasan yang keempat, masih soal pedagogik, yaitu tentang media dan rancangan pembelajaran. Bagi teman-teman yang mau belajar dari awal, bagian 1, 2, dan 3, linknya ada di deskripsi video ini. Oke, kita langsung ke soal yang pertama. Jenis media pembelajaran apa yang memiliki daya manipulatif paling tinggi untuk mengajar teks deskriptif tentang seseorang? A. Visual, B. Tactile, C. Virtual, D. Audiovisual. Sebelum kita jawab, mari kita lihat dulu pembahasannya. Ada beberapa media pembelajaran yang sering digunakan. Yang pertama ada visual, tactile, virtual, audio, dan gabungan antara audio dan visual. Yang visual ini contohnya bisa gambar, ada sketches atau sketsa, ilustrasi, pola, dan lain sebagainya. Ini bisa teman-teman baca ya. Ada tactile, objek, exhibit, artefak, model, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan virtual dan audiovisual. Apabila kita ingin mengajarkan teks deskripsi tentang seseorang, biasanya kita pakai gambar, di mana gambar tersebut masuk ke dalam media pembelajaran visual. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Nomor 2. Prinsip pemilihan media pembelajaran adalah menyesuaikan media yang akan digunakan dengan beberapa aspek berikut, kecuali A. Tujuan pembelajaran, B. Pertumbuhan fisik siswa, C. Bahan pembelajaran, D. Metode pembelajaran. Sebelum seorang guru membuat media pembelajaran, ada beberapa prinsip yang harus dipertimbangkan dalam memilih media pembelajaran. Yang pertama, ada tujuan pembelajaran. Yang kedua, ada bahan pelajaran. Yang ketiga, metode pengajaran, dan seterusnya sampai situasi pengajaran yang sedang berlangsung. Jadi yang tidak termasuk adalah yang B. Nomor 3. Dalam mengajarkan teks deskriptif tentang sejarah kain batik Indonesia dalam bahasa Inggris, media pembelajaran yang efektif untuk kegiatan itu adalah A. Teks, B. Audio, C. Realia, D. Video streaming. Ini jawabannya adalah yang D. Video streaming. Karena video streaming ini termasuk ke dalam audiovisual, di mana media pembelajaran audiovisual itu adalah dia menggabungkan antara audio dan tampilan atau visual. Jadi yang paling efektif adalah video streaming. Nomor 4. Berikut ini adalah beberapa prinsip pemanfaatan media pembelajaran, kecuali A. Tidak ada satupun media yang paling baik untuk semua tujuan. B. Tujuan penggunaan media pembelajaran adalah untuk mempermudah proses pembelajaran. C. Penggunaan media terpisah dari proses pembelajaran dan bersifat tumpang tindih atau selingan. D. Pemilihan media disesuaikan dengan tujuan memfasilitasi karakteristik peserta didik. Ada 5 pemanfaatan media pembelajaran, atau ada 5 manfaat media pembelajaran. Yang pertama, ini tidak ada satupun media yang paling baik untuk semua tujuan. Sama dengan pilihan nomor A. Yang ke B, media merupakan bagian yang terpisah dari proses pembelajaran. C. Mempermudah proses pembelajaran peserta didik. Dan yang ke D, penggunaan media menyatu dengan proses pembelajaran. Jadi poin D yang ada di bawah ini, yang ada di penjelasan ini tidak sesuai dengan poin C. Kalau poin C penggunaan media terpisah. Sedangkan dari keterangan di bawah ini bahwa penggunaan media itu harus menyatu atau terintegrasi dengan pembelajaran yang kita sampaikan atau materi yang kita sampaikan. Jadi harus menyatu, bukan terpisah ya. Jadi jawabannya adalah C. Ini yang kecuali. Nomor 5.
Fungsi dari penggunaan video streaming YouTube Recorder pada pembelajaran bahasa Inggris adalah sebagai A. Sarana untuk mewujudkan pembelajaran berbicara yang lebih efektif. B. Sarana untuk mewujudkan pembelajaran menyimak yang efisien. C. Sarana untuk mempersingkat alur kegiatan pembelajaran. D. Sarana untuk mempermudah guru dalam mengajar. Yang ditanyakan adalah video streaming YouTube Recorder. Kurang lebih artinya adalah alat untuk merekam video streaming YouTube, di mana fungsinya adalah untuk lebih mengefisiensi atau lebih menghemat waktu dalam pembelajaran. Jadi kapan-kapan kalau sudah direkam bisa dibuka lagi ya. Ini fungsinya video streaming YouTube Recorder. Kurang lebih seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang B. Nomor 6. Seluruh guru mengarahkan siswanya untuk menganalisis data, mengelompokkan, membuat kategori, menyimpulkan, dan memprediksi atau mengestimasi dengan memanfaatkan lembar kerja diskusi atau praktik. Tahapan kegiatan pembelajaran ini termasuk dalam A. Mengamati, B. Mengasosiasi, C. Menanya, D. Mengumpulkan. Kalau kita lihat dari pilihan ini bahwa ini adalah langkah-langkah pembelajaran saintifik, di mana langkah-langkah pembelajaran saintifik itu ada 5. Yang pertama ada mengamati, yang kedua menanya, yang ketiga mengumpulkan data, kemudian mengasosiasi, dan yang terakhir adalah mengomunikasikan. Untuk kegiatan mengasosiasi ini maksudnya adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengasah kemampuan berpikir dan sikap ilmiah. Adapun kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan saat tahap mengasosiasi ini adalah yang pertama menganalisis data, yang kedua mengelompokkan data, membuat kategori, menyimpulkan, dan memprediksi. Dari keterangan ini bahwa kita tahu jawabannya yang jelas adalah yang B. Nomor 7. Berikut ini adalah saat-saat yang tepat dalam penggunaan strategi pembelajaran deduktif kecuali A. Waktu pembelajaran yang tersedia sedikit. B. Peserta didik belum mengenal pengetahuan yang dipelajari. C. Isi pelajaran meliputi terminologi yang kurang memerlukan proses berpikir kritis. D. Waktu pembelajaran yang tersedia banyak. Di sini ada 2 strategi pembelajaran, yaitu yang deduktif dan induktif. Dari strategi pembelajaran deduktif itu bisa dipakai ketika waktu yang tersedia itu cukup sedikit. Kalau induktif, waktunya tersedia banyak. Jawabannya adalah yang D. Waktu pembelajaran yang tersedia banyak. Ini kecuali ya. Nomor 8. Apabila ada seorang guru menggunakan strategi pembelajaran inquiry dalam mengajarkan teks deskriptif, maka metode yang relevan untuk strategi ini adalah sebagai berikut, kecuali A. Ceramah, B. Diskusi, C. Tanya jawab, D. Eksperimen. Inquiry sama dengan menemukan. Sinonim daripada inquiry juga termasuk discovery ya. Strategi pembelajaran inquiry ini bisa menerapkan strategi diskusi, bisa juga tanya jawab, dan yang paling umum adalah eksperimen atau percobaan. Jadi, metode yang tidak cocok untuk inquiry adalah metode ceramah, yang A. Nomor 9. Dalam sebuah pembelajaran, guru melibatkan 2 orang atau lebih siswa yang mempunyai pemahaman ilmu pengetahuan yang sama, sehingga dapat mengkomunikasikan ilmu pengetahuan dengan pemahaman yang benar dan tepat. Teknik pembelajaran apakah yang digunakan oleh guru tersebut? A. Kelompok, B. Simulasi, C. Inquiry, D. Diskusi. Teknik pembelajaran itu banyak, diantaranya ini ada 9. Yang pertama ada ceramah, diskusi, kelompok, discovery, simulasi, inquiry, eksperimen, karya wisata, dan drill. Adapun teknik pembelajaran diskusi adalah merupakan interaksi antara 2 orang atau lebih dalam satu kelompok yang mempunyai pemahaman ilmu pengetahuan yang sama.
Nah, ini udah jelas jawabannya, yaitu yang D. Nomor 10. Strategi pembelajaran apakah yang membuat siswa mampu menilai kemampuan dan kemajuan mereka sendiri? A. Pembelajaran portofolio. B. Cooperative learning. C. Problem based learning. D. Project based learning. Pembelajaran portofolio dengan teknik penilaian portofolio itu beda ya teman-teman. Itu harus dibedakan. Kalau pembelajaran portofolio itu lebih kepada strategi pembelajaran. Kalau portofolio dalam penilaian itu lebih kepada teknik untuk menilai hasil karya siswa kita. Adapun manfaat pembelajaran portofolio itu paling sedikit ini ada 5. Yang pertama, peserta didik dihubungkan dengan masalah yang nyata. Kemudian, dapat mengkombinasikan berbagai disiplin ilmu. Dapat menghubungkan kegiatan evaluasi dan kegiatan pembelajaran. Yang D, belajar bekerja sama dengan tujuan yang jelas. Yang E, peserta didik mampu menilai kemampuan dan kemajuan mereka sendiri. Kira-kira mana jawabannya ya? Yang sesuai dengan penjelasan ini? Tentunya yang A, yaitu pembelajaran portofolio. Oke teman-teman, itu 10 contoh yang kami berikan tentang media dan rancangan pembelajaran. Adapun pada video berikutnya kita akan belajar tentang TIK dalam pembelajaran. Apabila video ini ada manfaatnya, silakan tekan tombol subscribe, like, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.